yang perlu dipahami sebagai seorang leader sampai dengan saat itu sebenarnya yang penting jangan terlalu banyak bicara sih. Kayak talk less do more aja. Daripada terlalu banyak mengeluh lebih baik banyak belajar gitu kan. Jadi tinggal ngambil sisi positifnya aja. Halo Sobat HLC, jumpa lagi dengan saya dalam Ngopi Ngobrol Inspirasi. Dan kali ini saya sedang berada di Indonesia Timur, tepatnya di Pulau Obi. Beberapa hari saya di sini, saya berimajinasi bagaimana Pulau Obi terus bersolek menjadi pusat pertambangan dan smelter nikel, menjadi proyek strategis nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia Timur. Dan tepat di Pulau Obi ini, saya mengajak teman-teman HLC semua untuk bertemu salah seorang sosok anak muda berprestasi, dan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol ya lebih jauh tentang beliau. Bagaimana sih dia bisa sukses di usia muda menjadi salah seorang leader yang berpengaruh. Yuk, ikuti saya. Halo, selamat pagi Mas Roni. Halo. Apa kabar ini? Luar biasa ya. Ini cerah banget ya suasana di Pulau Obi ini. Mantap. Lagi cerah-cerahnya nih, lagi cerah-cerahnya. Dan di surganya Indonesia Timur ini, tahu nggak? Para teman-teman dan para fans di HPU dan HPMU itu penasaran tuh dengan seorang Roni Ciputra. Boleh cerita sedikit nggak Mas dari awal berkarir di pertambangan? Jadi saya awal berkarir itu saat awal kelulusan ya, awal kelulusan SMK itu 2013. Saya masuk di HPU Sedulang pertama kali itu di 2013 bulan Juli. Bulan Juli pada saat itu sebagai asisten survei. Asisten survei di Departemen Engineering karena kebetulan background SMK saya itu geologi pertambangan. Jadi masuknya di survei. Dari SMK berapa? SMK Negeri 6 Samarinda. Wah, SMK 6 Samarinda. Anda cukup berbangga karena alumni Anda sudah menjadi orang hebat di HPU. Masya Allah. Terus ya dari situ pindah-pindah set ya. 2014 ke Tambang Damai di Bontang, kemudian 2016 pindah ke Kendawangan, dan pada akhirnya sampai di Obi di 2022 tahun kemarin sebagai sekarang jadi asisten engineering. Nah, Mas Roni, dari menjadi asisten survei kemudian dipromot itu misalnya, ada tantangan nggak yang dihadapi pada saat itu? Oke, jadi sebenarnya kalau tantangannya itu datang dari diri saya sendiri ya. Jadi awalnya motivasi pertama adalah pada saat saya masuk ke asisten survei saya tidak ekspektasi bahwa membutuhkan fisik yang cukup luar biasa sehingga ya sering KO karena tuntutan pekerjaan yang berat. Jadi pada saat itu saya merencanakan bagaimana supaya saya itu tidak perlu bekerja keras tapi tetap bisa berkarir di tambang gitu. Akhirnya punya arah, saya kayaknya kalau misalkan ke software data gitu kan, kemungkinan saya bisa di kantor gitu. Jadi ini memang udah direncanakan ya? Direncanakan ya? Oke. Direncanakan. Tapi kan kalau misalkan hanya minta gitu ke atasan, Pak saya mau di kantor nggak mau di lapangan, nggak bisa kan. Jadi kita buktikan bahwa saya itu mumpuni nih di data ini sampai atasan saya yang minta, kamu kayaknya cocoknya di kantor gitu. Luar biasa ya, seorang Roni itu udah sempat berpikir bahwa ketika saya mau mencapai sesuatu, saya tuh nggak mau minta gitu aja gitu, Iya, tapi harus membuktikan dulu. Betul. Tapi udah terpikirkan sejauh itu. Luar biasa. Terus Mas gimana? Nah saat itu jadi sampailah di office, cuman itu sifatnya masih nggak full ya. Jadi jam 6 ke jam 6 kerja itu masih di lapangan, masih normal. Kemudian di jam 7 ke jam 9 itu menyempatkan waktu untuk belajar software data waktu itu ya. Sampai pada akhirnya dimutasikan lah. Itu kan pada saat diambang ke rasionalisasi ya. Pada saat itu akhirnya dimutasikan ke set damai. Nah saat itu saya baru full megang di area office gitu. Megang data processing di area office. Akhirnya strategi yang dilakukan tercapai juga gitu ya. Dan tentunya harus jadi excellent juga gitu. Ketika orang lapangan kemudian ke office, kalau nggak excellent nggak mungkin Mas juga punya kesempatan promosi lagi gitu. Betul. Apa yang Mas lakukan saat itu? Kalau misalkan menjadi excellent ya itu kan
hanya perlu cukup mahir dalam bidang tersebut ya. Contoh pada saat itu kalau misalkan di asisten survei kan kita sudah tahu job desk-nya apa saja gitu kan. Ya itu udah tinggal ahli sekali di bidang tersebut, analisanya cukup kuat. Pada saat itu kebetulan saya dipercayakan untuk bertanggung jawab atas invoice kan pada saat itu kan, untuk join survei dan sebagainya. Jadi belajar juga untuk analisa kenapa ini bisa down untuk invoice-nya, kenapa ini bisa up gitu kan, bagaimana strateginya supaya tidak down. Nah itu mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga supaya kita dianggap mumpuni di posisi tersebut. Nah, kalau boleh cerita dari titik itu gitu, sampai akhirnya mendapatkan amanah yang lebih tinggi lagi, itu bagaimana Mas ceritanya? Ya sebenarnya kalau di departemen engineering itu kan banyak cabang ilmunya ya. Jadi ada MCR, ada main plan, ada survei gitu kan. Di beberapa tempat ada blasting gitu. Kebetulan memang setiap saya pindah site itu selalu menempati posisi-posisi yang cukup jauh gitu. Contoh dari Sedulang ke Tambang Damai itu dari posisi lapangan tiba-tiba pindah ke office. Di Tambang Damai full di office gitu kan. Pengerjaan administrasi, invoice dan segala macam. Dari Tambang Damai pindah ke Kendawangan itu berubah posisinya dari area main planning sama processing pindah ke area processing data, MCR, project control gitu kan. Jadi secara nggak langsung, jadi kurikulumnya lengkap tuh. Kurikulumnya lengkap, jadi pada saat saya di Kendawangan dan sudah di MCR, belajar lagi MCR sama teman-teman yang luar biasa juga. Akhirnya secara nggak langsung cabang-cabang ilmunya engineering ini tertanam gitu kan. Sehingga pada saat di leader engineering Jadi jauh lebih siap ya? jauh lebih siap. Seringkali terjadi penolakan, wah ini kan bukan bidang saya gitu. Tapi kenapa Mas waktu itu legowo untuk mau gitu berkontribusi di area lain yang saat itu Mas mungkin belum kategori mahir atau full skill di situ? Kalau pada awalnya karena memang saya punya sebuah tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Tujuannya adalah pekerjaan yang layak karena memang background saya kan tidak sempurna itu gitu kan. Sehingga pada saat itu setiap tantangan yang diberikan ya saya coba kuasai gitu kan. Dan kita tuh kan kadang kalau di satu pekerjaan terus-menerus dan sudah mahir di bidang tersebut kan juga akan jenuh ya. Jadi kalau misalkan pada saat ada dapat tantangan di tempat lain, di bidang lain atau season lain, saya ambil aja gitu kan. Menurut Mas Roni gitu ya, apa yang membuat manajemen begitu percaya untuk menempatkan Mas Roni di posisi ya strategik sampai saat ini gitu? Apakah hanya karena sudah mencoba atau keliling semua scope of areanya engineering, atau ada hal lain sebenarnya yang Mas Roni punya dan perlu bagi dengan teman-teman kita? Sebenarnya kalau misalkan yang saya pelajari sampai saat ini gitu ya, yang perlu dipahami sebagai seorang leader sampai dengan saat itu sebenarnya yang penting jangan terlalu banyak bicara sih. Kayak talk less do more aja. Daripada terlalu banyak mengeluh, lebih baik banyak belajar gitu kan. Jadi tinggal ngambil sisi positifnya aja. Karena kalau misalkan kayak manajemen memberikan kepercayaan itu kan, kalau misalkan kita fokusnya ke manajemennya, ya kita cuman hanya menyenangkan beliau saja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita diberikan kepercayaan kemudian kita fokus ke tanggung jawabnya, ya kita merasa seperti perusahaan ini kita yang punya gitu kan. Jadi kita juga bekerja sesungguh-sungguh gitu. Biasanya orang ketika dia melalui sebuah proses karir yang begitu banyak tantangan dan begitu panjang gitu ya, ada saja sosok yang menginspirasi. Itu ada nggak kalau dari perjalanan hidupnya seorang Roni? Banyak. Oh iya. Kalau misalkan di perusahaan ya, Iya. kalau dari banyak nih step-step ada sosoknya nih gitu kan. Kalau dari Sedulang menjadi drafter survei itu pada saat itu sosoknya itu Pak Juli Sucipto. Sekarang juga kebetulan di DOB beliau. Pak Juli Sucipto itu salah satu chief survei yang mumpuni lah. Kemudian pada saat data processing, pada saat itu saya tanya tuh ke orang-orang gitu kan. Di HPU yang paling jago sopaknya siapa ya gitu kan. Nah pada saat itu nama yang disebutkan adalah Pak Hasim Muzakir. Nah jadi pada saat jadi momen lucu juga, jadi saat Sedulang itu slow down, kan kita kerjanya nggak maksimal ya, 5 hari kerja, 2 hari off, kemudian masuk jam 9, pulang jam 3. Nah pada saat itu di saat yang lain memilih untuk nonton film dan sebagainya, saya ngontek Pak Hasim tuh. Padahal dia di beda set gitu kan. Itu inisiatif sendiri ya? Tapi itu tanya temen kan, oh ini Pak Hasim namanya tuh Mas yang jago gitu kan. Jadi saya kontak tuh, Pak Hasim mohon maaf saya Roni Ciputra dari Sedulang gitu kan, boleh nggak saya minta tutorialnya gitu kan. Akhirnya dia kirim email dan dari saya belajar dari situ juga sih salah satunya. Itu yang
Masih Muzakir dari Software Data. Ini memang sebuah inisiatif yang luar biasa ya teman-teman sekalian. Kemudian information seeking-nya juga wah cukup kita banggakan. Itu nggak mudah loh Mas. Banyak orang yang begitu dia kasih kerja, terus dia tahu dia masih kurang dalam hal itu, tapi hanya stay diam aja gitu, menunggu ada orang yang nyuapin gitu. Tapi Mas berusaha untuk self learning itu cukup luar biasa. Berarti Pak Hasim terus Pak Julius tuh itu dua sosok yang ya. di awal-awal karir tuh mereka cukup banyak memberikan ini ya. Ya menjadi motivasi lah gitu kan dari. Dan terlebih Pak Hasim itu juga salah satu lulusan SMK kan pada saat ini yang sudah menduduki posisi superintendent gitu kan. Jadi benar-benar jadi panutan sih. Role modelnya seorang Roni Ciputra ya. Oke, ternyata sudah ada yang menjadi sosok yang menginspirasi seorang Roni Ciputra. Oke, perjalanan nggak sampai di situ. Kemudian Mas sempat ke Damai juga gitu ya. Sempat ke Damai. Di Damai ada apa ketemu lagi sosok mentor atau coach yang membuat Mas Roni bisa bertumbuh lebih hebat lagi? Kalau di Tambang Damai itu saya sudah full di office kan. Pada saat itu kalau misalkan main planning itu waktu itu role modelnya Mas Sidik. Saat ini beliau juga masih bekerja, masih di main plan supervisor. Dan pada saat itu yang menjadi role model untuk leader engineering itu Pak Bambang Anggoro pada saat. Oke. Pak Anggoro sekarang sudah menjadi salah satu DPM di Salah satunya DPM side-nya HPU ya. Ya. Apa yang Mas dapat pelajari dari seorang Anggoro saat itu? Kalau Pak Anggoro itu dia tipe leadingnya pada saat itu ya, dia lebih banyak memberikan motivasi sih, kayak misalkan memang caranya mungkin agak tegas dan bagaimana gitu. Cuman saya ngambil situasinya bagus banget. Itu salah satu yang paling saya ingat adalah kamu kapan mau duduk di sini gitu kan. Dia waktu itu sebagai substan engineering, saya sebagai asisten survei. Dia nunjuk saya itu kamu kapan mau duduk di sini gitu kan. Ya kalau secara harfiah kan tinggal duduk aja gitu. Cuman kan kita mikirnya positif. Satu pertanyaan beribu makna sebenarnya. Makna gitu ya, jadi akhirnya saya bilang 5 tahun ya Pak, gitu saya bilang. Itu 2000, saya lupa 2016 kalau nggak salah. Tapi benar-benar create leader akhirnya terjadi ya di Damai pada saat itu ya. Oke, selain Pak Anggoro, siapa lagi sosok yang menginspirasi Mas saat itu? Kalau setelah di Tambang Damai, habis itu saya kan kurang lebih 1,5 tahun ya. Oke, Tambang Damai, kemudian pindah ke Kendawangan. Kendawang lagi. Nah di Kendawangan itu yang paling banyak saya belajar ini sih. Belajar leadership, belajar komunikasi yang bagus gitu kan. Public speaking salah satunya juga belajar di sana gitu. Banyak sosok yang leader-leader yang paling berpengaruh di Kendawangan. Kalau misalkan yang paling bertemu dengan saya sampai dengan titik akhir saya di Kendawangan itu Pak Widianto. Dia saat ini Deputi Project Manager ya untuk site MBL. Itu sih teman, banyak sih yang lainnya, ada Mas Wianto, Pak Agus sih, banyak lah. Kalau misalkan selalu ngambil panutan kemudian berusaha semaksimal beliau gitu. Dan tentunya nanti akan kita undang juga dalam ngobrol-ngobrol inspirasi. Nah, Mas Roni kayaknya nggak perlu deh kalau kita nggak minum dulu. Kita pindah dulu ya. Oke, yuk. Mas Roni, kalau tadi banyak sekali tokoh menginspirasi yang berada di lingkungan kantor. Tapi sebenarnya ada nggak sosok yang paling memotivasi seorang Roni yang ada di luar kantor sehingga larinya bisa sekencang ini? Ya kalau misalkan itu mungkin keluarga kali ya. Keluarga, karena memang background keluarga saya itu kan bukan keluarga yang cukup mapan ya. Bisa dibilang sederhana. Jadi pada saat masuk kerja motivasinya memang lebih kencang daripada yang lain. Oke. Mas Roni sendiri asli mana ya kalau boleh tahu? Kalau saya lahirnya di Bali. Di Bali ya? Bentar, Roni Ciputra itu memang ada, kan kalau Bali itu nggak jauh-jauh, namanya spesifik lah, atau khas lah gitu ya. Tapi ini Roni Ciputra kalau orang dengar nggak akan tahu nih, dia anak Bali ternyata gitu. Jadi dari Bali terus, jadi di Bali itu lahir sama dilahirkan orang tua saya, kemudian kelas 3 SD lah. Saya tumbuh kembangnya habis itu pindah ke Samarinda. Ini Kalimantan Timur. Berarti masanya bareng-bareng orang tua ya, hijrahnya bareng-bareng ya. Makanya sampai sekolahnya juga di daerah Samarinda lah gitu ya. Dan yang paling unik sebenarnya seorang Roni yang nggak tahu ya, punya background pertambangan kah keluarga atau gimana sebelumnya? Enggak ya? Kalau misalkan orang tua itu kan pada saat saya SMK itu sudah tidak bekerja untuk yang laki-laki. Kalau ibu itu waktu itu buruh cuci, itu laundry. Seorang buruh cuci. Laundry. Luar biasa, tapi sampai sekarang bisa melahirkan dan membesarkan seorang anak sehebat Roni itu luar biasa. Sangat menginspirasi sekali. Tapi
karena tidak ada punya background pertambangan, apa yang membuat seorang Roni itu kepikiran tuh daftarnya nanti di SMK pertambangan aja deh? Oh benar. Sebenarnya kalau keinginannya itu komputer, Oke. keinginan ya. Jadi pinginnya masuk komputer. Cuman pada saat itu pada saat mau masuk SMK, ke SMP ke SMK tuh ngelihat kayaknya kalau saya ngambilnya komputer pada saat itu jenjang karirnya belum kelihatan gitu. Maksudnya mau lulus tuh jadi apa gitu. Agak beda ya, kalau sekarang itu mungkin udah beda ya. Sudah jago banget, banyak yang lebih jago. Iya. Pada saat itu belum tahu nih. Akhirnya cari apa ya, ada itu SMK Negeri 6 Samarinda gitu kan. Saya dulu mikirnya juga jadi operator gitu kan, mungkin jadi tambang jadi operator gitu kan. Saya nggak tahu juga kalau misalkan arahnya itu langsung ke engineering gitu. Cuman memang motivasi awalnya adalah mencari SMK yang saat lulus bisa langsung dapat pekerjaan sih. Itu sih motivasi awal. Siap pakai lah ya. Siapa? Berarti yang mengenalkan gitu HPU ke Mas Roni itu siapa? Sampai tahu ada pembukaan di HPU. Apa memang HPU saat itu datangin SMK 6? Dari sebenarnya kalau di sekolah kan ada kayak program bursa kerja gitu ya. Nah, jadi itu yang menghubungkan kita lah gitu, bahwa oh nih di sini ada lowongan 20 orang gitu kan. Pada saat itu masuk kalau nggak salah 20 orang yang keterima di 2013 itu ya, yang dari SMK saya. Oh, kalau 2013, sekarang udah 2023, 10 tahun sudah di HPU. Udah hebat, kompetensinya juga sangat diakui dan juga sangat loyal sama perusahaan. Kalau gitu, kesuksesan demi kesuksesan saya perhatikan sudah banyak yang Mas Roni raih. Boleh nggak definisi sukses sendiri oleh seorang Roni itu apa? Kalau saya itu tidak terlalu berfokus sama suksesnya ya. Kalau saya lebih berfokus sama proses menuju kesuksesan tersebut gitu kan. Karena menurut saya yang perlu diberikan atensi khusus adalah saat berprosesnya itu. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita memanajemenkan mengelola stresnya, mengelola capeknya gitu kan, sampai menuju titik puncak tersebut. Tapi kalau sampai saat ini ya banyaklah kesuksesan yang sudah terjadi. Salah satunya keinginan awal tuh, yang dari lapangan pingin ke kantor kan, salah satu yang sudah tercapai juga itu gitu kan. Itu salah satu yang sudah sampai. Oke, ini luar biasa teman-teman. Jangan terlalu berfokus pada sukses, tapi fokuslah pada prosesnya gitu ya. Banyak orang yang lupa terhadap proses karena terlalu menggebu-gebu ngejar sukses. Kadang-kadang juga harus jatuh berkali-kali. Nah, ngomongin masalah jatuh berkali-kali, emang seorang Roni nggak pernah mengalami yang namanya kegagalan ya? Sering ya? Sering. Kegagalannya banyak banget, yang memalukan ada, yang menyakitkan juga ada gitu kan. Tapi saya dari dulu percaya bahwa kegagalan itu adalah kuota yang harus segera dihabiskan. Oke. Ya kan, jadi kalau misalkan tidak ada cerita sukses tanpa kegagalan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu seperti itu, ya sudah, mulai mumpung masih muda, kuota gagalnya dihabisin nih gitu kan. Dihabisin supaya nanti tinggal opportunity untuk suksesnya saja. Kalau saya sih mikirnya gitu aja sih. Boleh cerita nggak sedikit kegagalan apa yang mungkin sampai saat ini sangat terkenang sama Mas Roni, sehingga itu mungkin menjadi pijakan atau batu loncatan akhirnya di posisi saat ini? Mungkin kalau misalkan kegagalan gitu ya, saya nggak terlalu notice kalau misalkan gagal, karena nggak terlalu memikirkan ke situ juga. Tapi pernah merasa gagal untuk waktu yang cukup lama. Pada saat itu, pada saat saya transisi dari survei ke MCR, karena memang cabang ilmunya memang cukup jauh lah itu dari survei ke MCR. Jadi pada saat itu jadi leader MCR di Kendawangan, dan waktu itu ke pemimpinan Pak Didi Joko. Pak Didi Joko. Nah itu pada saat itu saya merasa, karena memang setiap pertanyaan Pak Didi itu pada saat itu saya nggak bisa jawab gitu kan. Hari ini nggak bisa jawab, dia berikan ultimatum gitu kan, teguran segala macam gitu setiap hari, dan itu berlangsung ya berbulan-bulan lah, sampai pada akhirnya saya bilang oke, ini kalau misalkan terus seperti ini ya berarti saya gagal nih gitu kan. Tapi akhirnya dari marahnya Pak Didi itu pada saat itu ya, itu motivasinya untuk belajar MCR lebih dalam. Jadi yang sudah ada kita bongkar, kita bikin ulang lagi gitu kan, supaya tahu bener-bener bangunnya gimana, arahnya kemana, rumusnya gimana gitu kan. Karena kalau MCR itu kan banyaknya pengetahuannya di rumus gitu, yang agak susah gitu kan. Sampai pada akhirnya bisa keep up sama momen saat menjadi MCR itu sih. Waktu itu yang paling buat saya merasa gagal tuh di situ, momen-momen saya merasa kayak ini kok saya nggak mampu gitu kan. Paling itu sih momen.
Luar biasa teman-teman sekalian. Kegagalan sesuatu yang mungkin setiap orang pernah ngerasain ya. Nggak perlu takut gitu dengan yang namanya kegagalan. Yang perlu kita takutkan sebenarnya cara kita merespon kegagalan. Ini Mas Roni itu meresponnya dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin kita masih bisa menemukan, ini para teman-teman ya, generasi muda, dimanapun kamu berada, ketika ketemu dengan kegagalan, please, tolong jangan terjatuh ya, seolah seperti lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aduh, Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam laut. aduh kayak lagu itu nggak cocok ya sebenarnya ya. Kalau jadi anak tambang itu kalau jatuh bangkit lagi gitu ya. Justru Mas ngejar gimana supaya Pak Didik akhirnya tersenyum gitu, melihat perubahan seorang Mas Roni. Itu jatuh bangun juga nggak sih Mas, ngejar ilmu yang jauh sekali disiplinnya gitu, Bang? Karena disiplin ilmunya kan beda ya. Dari survei kemudian transisi ke MCR itu memang ngeproses cukup jauh gitu kan. Cuman karena itu sebuah instruksi dan sebuah arahan, jadi kita harus masuk dan harus survive juga di situ. Mencuri jam terbangnya udah sangat banyak ya. Mas Roni sejauh ini sudah berapa janji yang sudah Mas Roni tepati nih? Janji yang sudah tepati sudah banyak ya. Cuman beberapa janji yang masih saya jalani sampai saat ini juga masih ada. Salah satunya adalah pada saat itu saya masuk ke tambang dengan harapan untuk bisa punya biaya melanjutkan Kuliah ya? kuliah. Oke. Dan saat ini masih kuliah itu Sekarang lagi kuliah di mana nih? di Universitas Terbuka. Oke. Jurusan perencanaan wilayah dan tata kota. Oke. Karena jadi tambang nggak dapat nih. Iya ya. Yang penting sih sebenarnya gimana kita makin mencerdaskan diri ya. Iya betul. Dan tetap berkembang gitu Iya. ya. Jangan stay di satu bos. Ada nggak sih hal-hal yang dari dulu tuh pengen banget dilakukan tapi belum tercapai sampai saat ini? Kalau hal-hal yang pingin banget dilakukan kan sebenarnya kalau saya itu sukanya sharing ilmu ya. Kalau mengajar mungkin itu yang belum tercapai sampai saat ini. Cuman sedang menuju ke arah situ. Oke. Berarti udah ada nih beberapa hal-hal sharing yang sudah dilakukan ya. Kalau sharing belum. Cuman baru ya satu orang gitu ya. Jadi belum secara general. Ilmu yang bermanfaat ini salah satu sedekah atau suatu perbuatan baik yang mungkin akan kita bawa sampai alam kubur. Mulia sekali Mas Roni. Semoga ilmu yang Mas Roni miliki bisa tersebar ke semua orang-orang dan bermanfaat buat banyak orang. Kalau gitu Mas Roni bisa lihat nggak Roni yang sekarang dengan Roni 10 tahun yang lalu? Itu apa perbedaannya sampai saat ini? Kalau perbedaan yang paling signifikan pengetahuan tentunya pada saat itu masih nol banget. Sekarang sudah mulai sedikit terisi gitu kan. Kemudian pada saat dulu mungkin masih disiplinnya masih kurang bagus. Sekarang sudah baik. Kalau gitu apa yang pengen disampaikan ke Roni 10 tahun yang lalu? Kalau yang mau disampaikan ke Roni 10 tahun yang lalu adalah terima kasih sudah tidak berhenti berjuang. Mas Roni, thank you banget nih, banyak banget yang sudah kita dapatkan dan teman-teman HPU dan HPMU dengarkan. Boleh nggak sebagai closing statement apa nih nasihat yang mau Mas Roni berikan ke teman-teman kita? Untuk mungkin teman-teman yang muda yang semua dengan saya mungkin kurangi komplainnya. Tadi talk less do more sih. Luar biasa. Thank you Mas Roni, banyak hal sekali yang sudah kita dapatkan dari podcast kali ini. Sobat HLC yang lainnya, tunggu kisah-kisah menginspirasi lainnya akan hadir kembali dalam Ngopi Ngobrol Inspirasi bareng HLC. Sampai jumpa.